Wamen dan moderator yang saya hormati, moderator, kemudian Pak Wamen, Gubernur Sultra dan yang mewakili Gubernur DKI, Kepala Dinas KPKP, ya Ibu Eli, ya dan seluruh peserta Aksesindo yang hadir pada malam hari ini. Saya diperintah Pak Wamen untuk yang awal menyampaikan sedikit pengalaman untuk daerah perbatasan dan kepulauan yang mana Kaltara ini memiliki banyak ratusan pulau juga, baik itu yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni. Saya ambil judul yaitu potensi kelautan dan pulau-pulau pesisir sebagai potensi kekayaan daerah untuk mensejahterakan masyarakat. Sudah ditampilkan slide-nya? Oke. Jadi sedikit saya sampaikan profil Kaltara. Secara sejarah Kalimantan Utara itu berdiri tahun 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki luas wilayah 75.467 km persegi. Kalau perbandingannya itu gabungan Provinsi Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Itu luas Kalimantan Utara. Lebih luas. Ya. Kalau dulu masih gabung sama Kaltim, seluruh Jawa ditambah Madura, Pak. Ya. Jadi luas wilayah perbatasan ini lebih kurang 36.349 km persegi atau 48% dari luas daratan Kaltara yang panjang garis batasnya 1 kilo 38 km persegi. Dua kabupaten perbatasan yaitu Malino dan Nunukan. Jadi Kabupaten Malino dan Nunukan ini merupakan dua kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Dan jumlah penduduk kami dengan luas wilayah yang cukup luas itu hanya sampai saat ini tercatat 742.000 jiwa lebih. Kemudian wilayah batas sangat sedikit Pak Wamen. Mudah-mudahan dengan nanti adanya proyek strategi nasional yang akan dibangun di Kabupaten Bulungan, kawasan Kipi, Tanah Kuning, insya Allah tahun 2023 sudah lebih dari 1 juta Pak Wamen. Ya, ini lanjut saja. Kemudian gambaran umum potensi sumber daya kelautan di Kalimantan Utara. Nah, ini saya langsung, ya mana yang gambar kepiting itu. Ini potensi-potensi, ya Budi, ini kepiting bakau, Ini setelah saya tanam mangrove, ya ini setelah saya tanam mangrove, saya melihat ada kepiting, saya tangkap. Dan ini potensi yang luar biasa untuk Kalimantan Utara untuk ekspor. Di samping itu rumput laut, budidaya rumput laut, kemudian konservasi mangrove ini cukup banyak di Kalimantan Utara. Lanjut. Tutupan mangrove saat ini lebih kurang 180.981 hektar. Tutupan mangrove-nya saat ini, dan sejak Pak Jokowi, Pak Presiden melakukan penanaman mangrove bersama 7 duta besar di Kabupaten Tanah Tidung. Ini saya bersama Dinas Kehutanan dan dinas terkait. Setiap 2 minggu sekali saya melakukan penanaman mangrove di tambak-tambak. Karena luas tambak di Kaltara ini cukup luas, yang mana tambak ini hanya dipergunakan di sisi-sisi luar saja. Sisi luar, kemudian tengahnya ini kosong. Jadi tengah-tengah tambak inilah yang rencana saya akan menanam mangrove. Kemudian nanti ada videonya, saya perlihatkan videonya nanti. Kemudian pematang tambak ini 31.031 hektar. Ini kecamatan pesisir yang ada di Kaltara.
sebanyak 25 kecamatan dan luas sungai 20.896 hektar. Lanjut. Nah, ini program sertifikasi tambak. Kalau Kaltara ini alhamdulillah sudah mulai sejak tahun lalu. Silakan kita saksikan video ini. Karena saya dilapori Pak Gubernur agar tambak-tambak rakyat yang ada di Kaltara itu juga segera disertifikatkan. Suaranya mana? Enggak ada suaranya. Tolong operator. Karena saya dilapori Pak Gubernur agar tambak-tambak rakyat yang ada di Kaltara itu juga segera disertifikatkan. Entah di Bulungan, di Tanah Tidung, di Nunukan, di Taraan, di Malino, di Bero, kalau ada tambak-tambak milik rakyat, hati-hati, tambak-tambak milik rakyat. Ya, milik rakyat ini yang saya perintahkan untuk segera disertifikatkan. Karena penting kalau sudah pegang sertifikat ini enak semuanya. Setiap saya pergi ke provinsi manapun, keluarnya adalah masalah sengketa lahan, sengketa tanah di mana-mana. Karena apa? Rakyat nggak pegang yang namanya sertifikat. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian sudah pegang sertifikat. Ini ada tanda bukti hak hukum atas tanah. Kalau ada orang datang ngaku-ngaku ini tanah saya, ini tidak, ini tanah saya. Buktinya ini. Mau apa? Nggak bisa apa-apa. Ya, itu tepuk tangan untuk Bapak Presiden kita yang sangat peduli terhadap rakyatnya. Dan perlu kami informasikan supaya juga rekan-rekan bupati, gubernur yang masalah tambak supaya bisa diperjuangkanlah untuk tambak-tambak masyarakat. Mumpung Pak Wamen ATR BPN ada di depan kita juga ini. Jadi saya informasikan bahwa tahun 2021 lalu kami sudah mensertifikatkan tambak-tambak rakyat sebanyak 1.516 sertifikat. Ini slide-nya salah, 1.510, yang benar 1.516 sertifikat. Dan insya Allah di tahun 2022 ini kami berupaya lagi untuk sertifikasi tambak rakyat sebanyak 2.000 sertifikat. Ya. Dan saya sudah lapor juga tadi ke Pak Wamen, ini sudah kita lakukan beberapa kali pengukuran. Kemudian lanjut, potensi kelautan di Kalimantan Utara ini sangat menjanjikan bahwa untuk produk-produk misalnya yang untuk air tawar ini kita lewatkan aja karena kita ini berbicara masalah laut. Jadi komoditi kepiting, ya, komoditi kepiting ini Nunukan 25,19 ton, kemudian Tanah Tidung 13 ton, Kota Tarakan 214 ton, dan Bulungan 360 ton. Jadi pada tahun 2020 produksi kepiting mencapai 613,62 ton, didominasi oleh kepiting hasil tangkapan nelayan dengan nilai produksi 17 miliar 315 juta 495. Dan ini jumlah kepiting ini cukup banyak di Kaltara, terutama di tambak-tambak yang memiliki bakau. Jadi tolong untuk bakau-bakau di tempat-tempat yang ada di provinsi lain supaya jangan ditebang, ya, jangan ditebang, dipertahankan, bila perlu menambah jumlah
untuk lokasi penanamannya. Tahun 2021 hingga November Kaltara melakukan ekspor kepiting ya sebanyak 2.945 ton, kemudian kepiting yang utuh itu 11.768.658 ekor, kemudian kepiting beku 9.498 kilo. Jadi ada daging, kemudian ada yang beku, ada yang hidup. Kemudian mangrove di Provinsi Kalimantan Utara ini 87% panjang garis pantai Kalimantan Utara, lebih kurang 3.476,76 km ditumbuhi oleh mangrove. Jumlah keseluruhan ini dari total yaitu 176.063 hektar. Perbandingan persentase tutupan mangrove menurut kabupaten kota ya ini 4 turun kecil di sini 43,61%. Ya, kemudian di Kabupaten Tanah Tidung 16 sekian persen. Kota Tarakan ini sangat kecil ya karena memang sudah pertumbuhan penduduk di sana sudah cukup padat, dan Nunukan yang paling luas 43,61%. Ini foto mangrove yang kita ambil dari udara. Lanjut. Mangrove di Provinsi Kalimantan Utara ini tersebar di semua kabupaten kota. Lanjut. Ini foto waktu kita menanam mangrove bersama Bapak Presiden. Yang foto ini adalah Ibu Menteri LKH. Kemudian di sebelah kanan saya Bupati Tanah Tidung. Ya, lanjut. Ini Bapak Presiden Republik Indonesia dan perwakilan Bank Dunia, Gubernur, dan beberapa duta besar melaksanakan penanaman mangrove. Rencana konservasi mangrove dan penangkaran kepiting di Pulau Cermin, Kabupaten Bulungan seluas 192 hektar lebih. Pulau Cermin ini merupakan pulau mangrove yang memang belum diganggu oleh tangan-tangan manusia. Ini saya jadikan menjadi pulau konservasi kepiting. Dan di pulau ini nanti saya akan melepas kepiting-kepiting yang bertelur untuk berkembang biak di pulau itu. Setelah anak-anaknya besar, kita pindahkan lagi ke tempat-tempat lain yang memiliki mangrove. Bapak Ibu sekalian, jadi prestasi luas pesisir dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara ini merupakan tambak-tambak ya, tambak yang ada di Kaltara. Ini bentuknya kalau kita lihat sangat sedih ya, karena betul-betul yang ada mangrove-nya itu hanya di pinggir-pinggirnya saja. Tetapi kalau kita lihat dari udara itu begitu gundul. Sehingga program saya bersama beberapa OPD terkait, ini di tengah tambak ini akan kita tanami mangrove. Dan ini sudah berjalan 2 bulan sekarang ini. Setiap 2 minggu saya bersama masyarakat, bersama Dinas Pertanian melakukan penanaman mangrove. Di mana, Pak? Di Kaltara, Pak. Bulungan sama Tanah Tidung. Bulungan sama Tanah Tidung. Dan ini kita programkan sampai 3 tahun ke depan tutupan mangrove akan bertambah dengan dilakukannya penanaman mangrove di tambak-tambak. Karena tambak di Kaltara ini berbeda dengan tambak yang ada di Jawa. Di Jawa luas tambak per pintu ya, per kotak itu mungkin hanya 5.000 meter persegi. Kalau di Kaltara satu tambak 50.000 meter persegi satu pintu. Artinya satu kotak itu 5 hektar. Ada yang 10 hektar.
ada yang 12 hektar. Ini satu pintu. Jadi untuk tambak bandeng maupun udang itu yang digunakan hanya sisi pinggir keliling, itu yang agak dalam. Sedangkan di tengah ini kita rencana akan menanami mangrove. Lanjut. Nah, ini beberapa peraturan daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang rencana zona wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018-2038. Yaitu kawasan strategi nasional tertentu Sebatik dan Karang Unarang yang luasnya 140.000 hektar persegi, dan Karang Unarang ini merupakan batas ambang laut yang tanggal 17 Agustus yang lalu saya melaksanakan upacara 17 di titik ini menggunakan 2 kapal KRI. Kita perlihatkan kepada Malaysia bahwa inilah batas negara Indonesia yang menjadi kedaulatan negara kita yang harus kita jaga, jangan sampai dicaplok lagi semacam si Padan Ligitan. Kemudian kawasan pemerintahan umum 9 zona, kawasan konservasi luasannya 29.000 lebih, kemudian alur laut ini tidak ada bahwa untuk di Kaltara merupakan Alki 2 untuk Indonesia. Kemudian kolaborasi Kaltara untuk memajukan Indonesia menuju poros maritim dunia. Di sini tujuan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tahun 2020-2024. Yang wilayah aman, yang satu mewujudkan kawasan perbatasan sebagai cerminan keamanan dan kedaulatan. Kedua, melakukan penguatan sistem pertahanan negara di kawasan perbatasan. Yang kedua, wilayah yang tertib, artinya mewujudkan kawasan perbatasan sebagai beranda penghubung antar negara melalui peningkatan kerjasama internasional. Mewujudkan pengelolaan perbatasan negara sebagai upaya dalam menciptakan politik internasional di ASEAN dan Asia Pasifik secara lebih kondusif. Yang ketiga, melaksanakan penegakan hukum dan peningkatan kesadaran politik. Yang keempat, mewujudkan penegasan dan penetapan tata batas negara demi menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan tujuan pengelolaan yang ketiga adalah wilayah yang maju, mewujudkan kawasan perbatasan sebagai beranda depan melalui peningkatan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, melaksanakan pengelolaan sumber daya alam secara harmonis dan berkelanjutan, mewujudkan pengelolaan kawasan perbatasan sebagai upaya melaksanakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alokasi ruang laut, ini yang saya sampaikan tadi, ini saya melaksanakan upacara di tahun lalu di Tengah Laut kami laksanakan upacara, yaitu kawasan strategi nasional tertentu. Yang kedua, kawasan konservasi, kawasan pemanfaatan umum, dan alur laut. Dan Ambalat ini sudah disertifikatkan oleh ATR BPN. Iya, Karang Unarang, Pak Wamen. Iya, betul. Ini sangat banyak sekali yang Bapak Wamen kunjungi dan melakukan langkah-langkah strategis. Kemudian ada beberapa tantangan pembangunan, yaitu kesenjangan wilayah, kemudian masalah demografis dan ketahanan sosial, ketahanan nasional maksud saya, yaitu tantangan pembangunan berikutnya adalah pelayanan publik, dan yang terakhir infrastruktur dan akselerativitas. Jadi Bapak Ibu sekalian, strategi pembangunan wilayah perbatasan yaitu meningkatkan pelayanan sosial, khususnya pendidikan dan kesehatan, penataan wilayah administrasi dan tapal batas. Ini kita juga sudah dalam waktu dekat PLBN di Sebatik sudah hampir selesai dibangun dan direncanakan bulan Agustus sudah tuntas pembangunannya, dan saya yakin dengan hasil-hasil laut yang bisa kita kelola
yang bisa kita manfaatkan ke depan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kita yang berada di kepulauan dan pesisir. Manfaat laut ini betul-betul sesuai dengan tema satu laut 1000 manfaat, 1.000.000 manfaat. Ini merupakan betul-betul apa yang Aspesindo gaungkan. Ini sudah bisa kita buktikan untuk di wilayah-wilayah pesisir. Yang penting kita harus selalu semangat, ya, walaupun kita di daerah kepulauan, jangan mau kalah dengan saudara-saudara kita yang di provinsi lain. Kemudian kedua, meningkatkan pelayanan prasarana transportasi dan komunikasi untuk membuka keterisolasian daerah dan pemasaran produksi. Yang ketiga, pengembangan pusat pemukiman potensial. Yang keempat, membangun partisipasi swasta. Yang kelima, peningkatan koordinasi baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan regional. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita sama-sama melihat dan bisa memotivasi bagi para kepala daerah, pesisir dan kepulauan yang hadir pada acara Aspesindo pada malam hari ini. Sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih kepada moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.